Selamat berjumpa kembali pada pelajaran mengenai pengenalan IoT atau Internet of Things. Internet of Things itu adalah suatu konsep ya, jadi konsep teknologi yang mana dia itu menghubungkan berbagai jenis perangkat elektronik ya ke internet melalui media atau koneksi internet. Sehingga itu memungkinkan ya mereka itu bisa berkomunikasi antar perangkatnya itu satu sama lain dan berinteraksi juga dengan manusia. Dalam konsep IoT, perangkat yang terhubung dijadikan sebagai sebuah sistem ya. Jadi sistem itu juga terintegrasi dan dapat beroperasi secara mandiri tanpa intervensi manusia. Artinya sistem itu bisa saling terintegrasi, saling berinteraksi ya secara otomatis tanpa campur tangan atau intervensi dari manusia secara langsung. Ini adalah contohnya ya. Jadi di dalam konsep IoT ini ada beberapa perangkat yang saling terhubung ya. Jadi di sini misalnya ada perangkat-perangkat berupa sensor atau aktuator yang diletakkan di dalam sebuah rumah atau building ya, dia terkoneksi ke internet, dia berinteraksi dengan alat-alat yang menjadi bagian dari smart city misalnya begitu ya. Terus di sini juga terintegrasi dengan alat-alat yang ada di dalam transportasi, dengan pabrik dan sebagainya ya. Ini dengan shop ya, airport ya. Ini semua terintegrasi dengan menggunakan internet atau sistem dari Internet of Things ya. Di sini terkoneksi dengan data center dan sebagainya. Kemudian yang jelas IoT itu juga melibatkan alat-alat ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu bisa berupa sensor ya, berupa hardware atau perangkat keras, perangkat lunak, software ya. Jadi aplikasi yang dipasang di dalam hardware itu juga menjadi bagian dari IoT, dan mereka semua yang menjadi salah satu ciri khasnya adalah dia terkoneksi ke internet ya, atau minimal menggunakan protokol yang berbasis TCP/IP atau protokol internet. Di dalam IoT itu dia juga mengumpulkan ya, menyimpan dan menganalisa data ya, menganalisis data secara real time ya. Dalam waktu nyata ini maksudnya secara langsung dan real time. Contoh perangkat IoT yang umum digunakan itu adalah tadi ya, seperti gambar yang sudah saya sampaikan, ada smart home ya, ada smart thermostat contoh ya, smart door, smart lighting, dan banyak lagi. Penggunaan IoT itu sendiri tidak terbatas ya, tidak hanya pada rumah tangga saja, tapi bisa di dalam bisnis, industri, pemerintahan ya. Terus contoh penggunaan di dalam sektor bisnis itu adalah penggunaan sensor untuk memantau stok barang misalnya, terus memperbaiki ekspedisi atau pengiriman ya, terus meningkatkan efisiensi energi dan sebagainya. Nah, dengan meningkatnya efisiensi itu tentunya akan meningkatkan produktivitas ya, dan juga banyak IoT yang diimplementasikan itu digunakan untuk mengoptimasi dari proses manufaktur atau produksi. Terus juga pemantauan kualitas produk ya. Terus ada juga untuk memprediksi kerusakan pada peralatan mesin. Jadi di dalam mesinnya itu diberikan sensor yang mana dia bisa mendeteksi atau memprediksi kerusakan yang ada pada mesin produksi. Lalu di sektor pemerintah ya, tentunya itu IoT juga dapat membantu dalam mengumpulkan data untuk mengambil
suatu keputusan ya. Tentunya keputusan itu keputusan yang lebih baik ya, karena kan didasarkan pada data yang nyata dan dapat dikumpulkan dengan cepat. Tujuannya ya ini, untuk memperbaiki misalnya layanan publik ya, sistem transportasi, terus pengelolaan sampah ya, terus misalnya yang lain ya, banyak sekali ya, layanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, terus layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat ya, termasuk bagian dari layanan publik. Ini kan sangat luas, perizinan dan sebagainya. Nah, di sini IoT itu berarti ya, kita ambil satu kesimpulan ya. Jadi itu merupakan teknologi yang menghubungkan perangkat elektronik ke internet dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Juga melibatkan manusia ya. Karena tujuannya kan juga untuk meningkatkan kualitas hidup ya, kualitas hidup dari manusia. Nah, dengan memanfaatkan potensi IoT ini, kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Nah, ya. Namun perlu juga diatasi tantangan yang berkaitan dengan keamanan dan privasi data. Jadi karena IoT itu juga mempunyai tantangan ya, kelemahan, yaitu berupa keamanan dan privasi data. Segala sesuatu pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, ini sisi negatifnya adalah ini ya, berkaitan dengan keamanan dan privasi data. Kemudian kita akan membahas mengenai ekosistem dari IoT ya. Jadi ekosistem dari IoT itu selalu akan melibatkan berbagai elemen, di mana elemen itu kan saling terkait ya, sehingga dia membentuk suatu ekosistem yang saling saling terintegrasi atau bergantung gitu ya, membentuk mata rantai di mana dia saling mempengaruhi ya. Nah, ini elemennya itu dalam sistem IoT itu diantaranya adalah ini ya, ada perangkat-perangkatnya sendiri ya. Tentunya ada jaringan IoT-nya ya. Ada teknologi pemrosesan datanya yang dipakai itu apa ya di dalam IoT-nya. Ada platformnya ya, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat IoT dan data yang dihasilkan oleh perangkat tersebut. Lalu ada aplikasinya ya, aplikasi IoT yang digunakan itu apa. Lalu ada penyedia layanan IoT-nya ya, misalnya di sini suatu perusahaan ya. Jadi banyak ya, AWS juga menyediakan, kalau di Indonesia ya ada Telkom, macam-macam ya. Jadi perusahaan yang menyediakan layanan IoT ya. Terus yang ketujuh pasti ada penggunanya, jadi juga melibatkan pengguna dari IoT, yaitu berupa SDM ya, atau manusianya ya, manusia yang menggunakan IoT tersebut ya, atau bisa juga organisasi yang menggunakan sistem IoT ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ya, kualitas diantaranya yaitu efisiensi, produktivitas ya, kualitas hidup dan sebagainya. Jadi pengguna ini dapat berupa individu, bisnis, pemerintah, atau masyarakat umum. Nah, di sini ekosistem dari IoT itu selalu akan melibatkan elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menghasilkan sistem IoT yang lengkap. Jadi perangkat IoT, jaringan IoT, teknologi pemrosesan data, platform, nah itu semua menjadi elemen utama ya. Platform IoT, aplikasi, penyedia layanan IoT dan pengguna ini ya. Jadi ekosistem itu adalah menjadi
elemen utama dalam sebuah ekosistem IoT. Ini adalah ilustrasi ya dari apa yang menjadi ekosistem dalam IoT ya. Jadi ada perangkat-perangkatnya ya, ini perangkat yang saling terhubung, lalu ada jaringannya ya, ini kan dia membentuk suatu topologi jaringan tertentu ya. Namun ciri khasnya adalah menggunakan internet atau protokol internet seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ada teknologi pemrosesan data, ada platform ya. Di sini teknologinya masing-masing ini diintegrasikan ya, teknologinya di sini. Jadi pemrosesan datanya itu menggunakan teknologi-teknologi yang mungkin bisa berbeda namun saling terintegrasi. Lalu ada platform ya, ada aplikasinya ya. Ini platformnya ini tentunya di sini kan ada OS-nya ya di alat-alat ini ya, bahkan di device, di mikroprosesor maupun mikrokontrolernya itu juga ada OS mininya di situ ya, ada aplikasinya juga yang nanti mungkin kita akan belajar lebih lanjut ya di dalam pertemuan berikutnya. Lalu ada penyedia layanan dan ada pengguna. Jadi di sini tentunya nanti ada suatu provider ya, suatu provider yang menyediakan layanan IoT ya, baik dari segi konektivitasnya atau dari segi layanan integrasinya ya, jadi berbagai macam. Dan tentunya ada pengguna, yaitu bisa organisasi ya, bisa individu, perorangan dan sebagainya. Teknologi dalam IoT ya. IoT itu selalu melibatkan banyak jenis teknologi ya, yang mana dia akan menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai perangkat elektronik ya. Lalu juga terdapat teknologi yang diimplementasikan dalam suatu infrastruktur jaringan ya, dan juga perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang dapat berkomunikasi dan bekerja secara otomatis ya, juga real time tentunya ya. Nah ini contoh ya, contoh teknologi-teknologi yang umum bisa kita jumpai di dalam IoT, yaitu berupa sensor ya. Sensor itu biasanya untuk mengumpulkan data ya, dia sifatnya adalah mengukur ya, mendeteksi, merekam. Merekam itu maksudnya mengambil data ya, mengakuisisi data, kemudian dikirim dari sensor itu menuju ke sistem pemrosesan ya. Data itu dikumpulkan dari lingkungan ya, dari lingkungan sekitar, lalu digunakan ya, datanya diakuisisi, diambil, terus digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu informasi tertentu ya. Nah ini contohnya adalah dalam dunia kesehatan ya, yaitu perangkat kesehatan. Bisa jadi itu adalah sensor untuk untuk mendeteksi tekanan darah, mungkin kadar gula dan sebagainya ya. Nah dalam bidang transportasi biasanya untuk mendeteksi kendaraan, terus mungkin bisa untuk menghitung atau membuat otomatisasi traffic light dan sebagainya. Dalam industri pun juga menggunakan berbagai macam sensor ya. Jadi sensor-sensor itu digunakan untuk mengotomatisasi ya mesin-mesin dari mesin industri ya. Terus ada aktuator. Aktuator itu adalah perangkat yang bertindak sebagai perangkat pengontrol. Jadi dia melakukan suatu action tertentu. Tujuannya adalah sebagai pengontrol dan digunakan untuk menghasilkan tindakan fisik lagi tadi ya, seperti menggerakkan motor, membuka pintu, dan lain sebagainya. Aktuator ini biasanya terintegrasi dengan sensor
dalam perangkat IoT. Jadi ada sensor, datanya masuk, aktuator ini adalah yang menjalankan ya, yang menjalankan. Jadi contohnya adalah misalnya sensor menerima apa itu atau mendeteksi ada orang ya. Nah, aktuatornya menjalankan apa itu perintah untuk membuka pintu ya, contohnya gitu ya. Nah, ini di poin yang ketiga misalnya RFID. Jadi teknologi lain yang ada di dalam IoT diantaranya adalah RFID. RFID ini atau Radio Frequency Identification itu adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak objek yang terpasang pada tag yang menggunakan gelombang radio. Jadi bentuknya macam-macam ya, ada yang berbentuk kartu, ada yang berbentuk stiker ya. Itu mereka mempunyai istilahnya informasi atau tag tertentu yang mana akan bisa terbaca. Kemudian ada NFC atau Near Field Communication. Ini sebetulnya hampir mirip ya dengan RFID, tapi dia harus pendek ya. Biasanya berbentuk kartu yang ditempelkan. Kalau kita mungkin tahu kartu e-tol ya, e-money dan sebagainya, itu menggunakan teknologi NFC. Bluetooth ya. Jadi dalam komunikasi nirkabel ya, itu menggunakan media Bluetooth untuk melakukan pertukaran data ya. Ada yang menggunakan Bluetooth ya, tidak semua. Tapi teknologi ini juga sering dipakai di dalam IoT. Yang keenam, Wi-Fi. Ini pasti ya. Ini merupakan teknologi standar ya. Jadi banyak perangkat IoT yang sudah embedded dengan chipset Wi-Fi. Ya, biasanya adalah protokol 802.11 ya. Bisa 2,4, bisa 5,8, tapi yang paling sering adalah Wi-Fi 2,4 GHz. Lalu kemudian adalah teknologi cloud computing. Jadi cloud computing itu adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data dan pengolahan data yang dilakukan secara jarak jauh melalui internet. Jadi komputer awan ya istilahnya, kita nggak tahu itu ada di mana, tapi kita dapat melakukan pemrosesan data ya, atau pengiriman data, pengambilan data dan sebagainya. Nah, cloud computing ini digunakan dalam IoT untuk memproses data yang dihasilkan oleh perangkat IoT dan bisa membuat keputusan ya secara otomatis dan real time ya. Kemudian next teknologi yang ada di dalam IoT itu adalah teknologi artificial intelligence dan machine learning. Ini teknologi ini juga sering ya digunakan di dalam IoT ya. Tujuannya adalah untuk ini ya, memproses, menganalisis data ya, yang dihasilkan atau yang diakuisisi dari perangkat-perangkat misalnya sensor dan sebagainya. Nah, nanti data itu dikumpulkan, diproses dengan menggunakan artificial intelligence dan machine learning. Dan nanti hasilnya adalah membentuk suatu keputusan yang secara otomatis ya, sehingga nanti kita bisa bisa lebih efisien ya, efektif untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, ini kesimpulannya teknologi dalam IoT itu adalah ya, IoT itu pasti melibatkan banyak jenis teknologi seperti ini ya, sensor, aktuator, RFID, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, cloud dan sebagainya, AI ya, machine learning dan sebagainya. Nah, itu adalah nanti dihubungkan ya. Jadi dihubungkan, diintegrasikan dengan perangkat elektronik, infrastruktur jaringan dan perangkat lunak, sehingga teknologi ini dapat menciptakan sistem yang dapat berkomunikasi secara otomatis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup. Ya. Nah, ini penggunaannya ya. Apa itu penggunaan IoT ya?
Nah, IoT itu digunakan di berbagai macam bidang. Di antaranya itu adalah yang pertama adalah smart home. Jadi IoT untuk smart home. Ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah rumah menjadi cerdas. Jadi kalau kita punya rumahnya itu otomatis kalau misalnya panas AC-nya nyala sendiri, atau mungkin kalau pada saat malam hari kondisi gelap itu bisa nyala, nanti pada saat jam tidur dia bisa mati sendiri. Nah, maka itu akan membentuk sebuah rumah cerdas yang mana akan meningkatkan kualitas tertentu dari rumah, termasuk mengontrol keamanan rumah dan sebagainya ya, terus pengaman pintu, jendela, itu semua merupakan bagian dari penggunaan IoT pada smart home. Ya, ini adalah contohnya ya, smart home, di mana alat-alat di dalam rumah ini bisa dikontrol melalui Android ya, melalui gadget kita. Terus kita juga bisa mengawasi rumah kita dari jarak jauh ya. Kalau kita searching di dalam Google, kita akan menemukan banyak sekali implementasi IoT untuk kebutuhan smart home ya. Yang kedua adalah penggunaan IoT dalam bidang transportasi. Ya, di dalam transportasi ini kita bisa mendapati banyak hal penggunaan IoT yang diimplementasikan dalam transportasi, yaitu sistem navigasi GPS ya contohnya ya. Terus pemantauan dan pengelolaan lalu lintas ya. Ini kita bisa menjumpai ya, terutama di negara-negara maju. Kalau di Asia itu Jepang dan Korea Selatan ya, itu banyak menerapkan ITS ya, atau Intelligence Transportation System. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi di mana misalnya ini contohnya di dalam gerbang ya, gerbang tol. Nah, itu di situ ada sensor, ada penerapan NFC ya untuk pembayaran e-money. Terus ada kamera pemantau kecepatan. Nah, ini merupakan contoh pemanfaatan IoT dalam bidang transportasi ya, ini contohnya ini deteksi ya, jadi dipasang sensor untuk mendeteksi jumlah kendaraan dan sebagainya, untuk mengatur lalu lintas ya. Ini kita akan menemui banyak sekali pemanfaatan teknologi IoT di dalam dunia transportasi. Lalu penggunaan IoT yang lainnya ya, yang ketiga itu contohnya adalah dalam bidang kesehatan ya. IoT juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan kesehatan dan memberikan perawatan yang lebih efektif dan efisien terhadap pasien misalnya ya. Nah, ini penggunaan IoT dalam kesehatan itu misalnya perangkat medis yang terhubung dengan jaringan ya, sensor kesehatan pribadi, perangkat pelacak aktivitas fisik dan sebagainya. Nah, ini kalau kita buka di dalam Google ya, kita akan menemui banyak sekali contoh-contoh pemanfaatan IoT dalam bidang kesehatan ya. Jadi misalnya contohnya penggunaan sensor yang dipasang di dalam tubuh si pasien ya, nanti ini akan dikirim secara otomatis kepada tenaga kesehatan ya. Jadi mereka akan dapat terpantau secara lebih cepat sehingga tidak terjadi hal-hal misalnya keterlambatan dalam pelayanan kesehatan. Ini teknologi yang digunakan bisa Wi-Fi, bisa Bluetooth ya, ujung-ujungnya lewat internet. Dokternya juga tidak harus senantiasa ada di dekat pasien ya, tapi dia bisa memantau dan bisa berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mengambil tindakan supaya si pasien ini bisa tertolong gitu ya, bisa ditingkatkan untuk kualitas kesehatannya.
Lalu di dalam bidang industri ya, tentunya kita tahu ya, pemanfaatan IoT di dalam bidang industri ini sangat banyak ya, yaitu mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan keamanan di lingkungan kerja ya. Terus contohnya ini adalah pengawasan produksi, kinerja mesin, pemantauan kondisi lingkungan kerja, otomatisasi proses produksi. Nah, ini kita bisa menggunakan perangkat-perangkat IoT ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya penggunaan IoT di dalam bidang industri ya. Ini kalau zaman dulu kan masih serba manual ya. Sekarang di era industri 4.0 itu banyak menggunakan IoT untuk mesin-mesin industri. Contohnya ya. Sensor IoT dalam pengembangan industri. Kemudian dalam bidang pertanian ya, itu juga banyak sekali. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan produksi pertanian. Jadi misalnya contohnya adalah penggunaan sensor yang dipasang di dalam lahan pertanian, ya, sensor kelembapan misalnya. Nanti tujuannya adalah misalnya untuk otomatisasi sistem irigasi ya, atau pengairan, sehingga penggunaan airnya itu bisa optimal, terus juga tidak kelebihan tidak kekurangan ya. Itu sensor kelembapan tanahnya bisa digunakan di situ. Lalu pemantauan pH ya, kualitas tanah, mungkin kalau di dalam bidang perikanan, dalam bidang di sawah ya, pertanian, itu juga sangat membantu kalau kita mempunyai sensor yang otomatis bisa dengan cepat menginformasikan kepada petani supaya dia bisa mengambil keputusan ya. Lalu di bidang smart city ya, contohnya di Kota Semarang ini juga mulai menerapkan konsep smart city. Jadi banyak sekali yang akan diterapkan ya, dan sudah diterapkan misalnya di Kota Semarang. Itu adalah misalnya deteksi dini terhadap banjir misalnya gitu ya. Terus yang terhubung dengan sistem pompa, walaupun masih ada yang manual, juga ada yang otomatis ya. Alangkah baiknya kalau misalnya sistem pompanisasi di dalam suatu kota untuk mencegah banjir itu bisa dilaksanakan secara otomatis dengan cara memasang sensor ketinggian air misalnya ya. Jadi pada saat terjadi hujan dan berpotensi untuk menjadi banjir, maka akan nyala pompanya secara otomatis gitu ya, contohnya seperti itu. Terus di bidang smart city yang lain ya, tentunya untuk layanan masyarakat ya, untuk layanan kesehatan masyarakat, untuk pemantauan keamanan ya, itu juga banyak sekali bisa menggunakan perangkat-perangkat IoT. Lalu yang ketujuh adalah di bidang retail ya. Nah, IoT itu juga digunakan ya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan efisiensi bisnis ya. Jadi contohnya adalah ini ya, termasuk sistem pembayaran otomatis, pelacakan inventarisasi, analisis data pelanggan dan sebagainya. Itu juga banyak menggunakan IoT. Ini kalau kita searching ya, misalnya dalam bidang pertanian ya. Nah, kita juga bisa lihat ya, ini pengairan secara otomatis ya, untuk deteksi dan untuk menebar pupuk misalnya ya, bisa menggunakan itu. Pemantauan juga bisa ya, jadi disambungkan dengan kamera nanti bisa terlihat. Terus yang lain lagi ini penggunaan sensor, ini kalau ini pengairan ya. Ini tapi tentunya ini bukan pengairan yang istilahnya, kalau pengairan secara umum itu biasanya dari bawah ya,
Jadi pompanya jalan di bawah gitu. Kalau yang dari atas ini kemungkinan untuk menebar pupuk ya, atau menebar apa itu anti hama dan sebagainya. Lalu dalam bidang smart city, retail ini juga banyak ya. Nah ini ya, integrasi smart city ya, ini contoh penggunaannya ya. Nah, ini saling terintegrasi sehingga bisa membentuk sebuah kota yang cerdas ya, di mana penduduknya nanti akan lebih nyaman ya dengan adanya kota yang menggunakan teknologi IoT. Lalu dalam bidang retail ya, retail ini juga banyak ya. Nah ini dalam bidang retail ini kita bisa menemui banyak sekali penggunaan apa itu IoT ya, untuk pemantauan apa distribusi barang ya, untuk pelacaan apa itu distribusi, survei kepuasan pelanggan dan sebagainya ya. Di bidang yang lain ya, biasanya bidang ini ya ada 7 bidang lain, misalnya dalam bidang militer juga ada ya, dalam bidang militer banyak ya, otomatis ini berkaitan dengan mungkin pertahanan ya, keamanan, mungkin dalam bidang apa itu penginderaan ya, dalam bidang persenjataan itu banyak sekali penggunaan IoT di sini ya. Nah ini adalah contoh peluang dari pemanfaatan IoT ya. Jadi kalau kita menggunakan IoT itu bisa gimana ya? Yang pertama tentunya bisa meningkatkan efisiensi ya. Jadi dengan perangkat-perangkat IoT itu kita bisa mendapatkan efisiensi yang lebih baik ya. Lalu yang kedua adalah menyediakan informasi secara cepat dan real time ya. Jadi IoT itu dapat memberikan informasi ya, itu secara real time tentang suatu hal yang terjadi ya, misalnya ada kejadian apa gitu ya di bidang kesehatan, sensor gitu. Kalau dalam bidang keamanan misalnya ada suatu tempat yang tidak boleh dimasuki, kita pasang sensor sonar misalnya ya, atau sensor pendeteksi objek. Nah nanti di situ ketika harusnya pada jam itu tidak boleh ada orang masuk, ternyata ada yang masuk, dia akan memberitahu ya. Nah ini dalam bidang kesehatan, memberitahu kondisi pasien secara real time kepada dokter. Lalu juga penghematan biaya ya, dengan IoT ini kita bisa menghemat banyak biaya. Contohnya adalah kalau misalnya kita menghitung kendaraan yang lewat ya, itu kalau dilakukan secara manual kita akan menghabiskan banyak biaya ya untuk membayar tenaga yang berhitung. Tapi kalau kita menggunakan sensor IoT, cukup diletakkan aja, ditinggal beberapa saat, nanti dia akan melakukan counting sendiri ya. Tentunya itu akan menghemat banyak biaya. Contoh yang lain mungkin banyak sekali ya, bisa dicari di Google bagaimana IoT itu bisa menghemat biaya. Lalu peluang dari pemanfaatan IoT yang keempat adalah membantu meningkatkan kualitas hidup. Nah, jelas ya, ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi IoT itu dapat digunakan memberikan kenyamanan ya, memberikan apa itu keadaan yang lebih baik, keamanan, terus juga memberikan apa ya istilahnya peningkatan kualitas di berbagai bidang yang ujung-ujungnya akan bisa meningkatkan kualitas hidup dari manusia. Nah ini kemudian kita akan membahas masalah tantangan yang ada di dalam IoT ya. IoT itu di samping dia memberikan banyak manfaat, kita juga harus hati-hati ya, karena itu akan menimbulkan, misalnya contohnya adalah tentang keamanan ya, itu
itu ada risiko ya, jadi risiko datanya dicolong dan sebagainya. Lalu tentang privasi, dengan IoT semua terhubung dan semua bisa terbaca ya. Itu privasi kita mungkin akan menjadi kurang nyaman gitu ya. Lalu kompatibilitas ya, IoT itu kan terbuka secara luas ya. Jadi alat yang satu dengan yang lain itu ada peluang untuk tidak kompatibel ya. Terus kemudian biaya, kadang biayanya itu IoT kalau kita tidak tepat guna ya, itu malah bisa membengkak gitu ya. Jadi harus dikaji dulu kalau kita ingin menerapkan suatu teknologi IoT, biayanya berapa ya, terus benefit apa yang didapatkan setelah kita memasang alat itu, apakah membantu menghemat atau malah menjadi biaya tinggi. Lalu yang kelima adalah ketergantungan pada koneksi internet ya, padahal di beberapa tempat itu koneksinya jelek gitu ya, jadi sehingga sistem IoT itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Lalu yang ketujuh adalah skala ya, IoT itu dapat menghasilkan jumlah data yang sangat besar dan kompleks ya. Nah, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola, memproses dan menganalisis data tersebut dengan cepat dan efektif. Jadi IoT itu biasanya membentuk suatu big data yang besar ya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa memproses data itu dengan cepat, dengan benar ya, dengan efektif dan efisien. Nah, ini ya, tadi IoT menghadapi beberapa tantangan ini ya, secara umum adalah keamanan, privasi, kompatibilitas, biaya, ketergantungan pada konektivitas internet, kompleksitas, dan skala ya. Nah, ini harus ada solusinya, kalau enggak nanti kita akan menerima dampak negatif dari IoT. Nah, ini ya, lanjut kembali. Komunikasi ini dulu ya, cloud fog dan edge computing. Di dalam IoT kita akan mengenal yang namanya cloud fog dan edge computing ya. Cloud computing itu adalah merujuk pada penggunaan sumber daya komputasi ya, seperti server, penyimpanan data, dan perangkat lunak ya. Itu yang tersedia di dalam jaringan internet, jadi kita nggak tahu itu disimpan di mana ya, biasanya ada di satu tempat yang mungkin berjauhan dengan kita ya, di satu data center. Nah, dalam model cloud computing itu data dari perangkat IoT dikirim ke server pusat yang ada di cloud itu ya, untuk diproses dan dianalisis. Cloud computing itu juga memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya komputasi yang sangat besar, fleksibel, dan tentunya relatif lebih murah ya, daripada kita harus berinvestasi perangkat sendiri ya. Lalu fog computing. Fog computing itu adalah model arsitektur yang memanfaatkan sumber daya komputasi yang terdistribusi secara geografis ya. Jadi maksudnya gini, perataan dari fog computing itu tidak jauh dari sensornya, biasanya gitu ya, dari perangkat-perangkatnya, dia diletakkan di dalam atau dekat lokasi. Dalam model fog computing, data dari perangkat IoT ini dikirim ke sumber daya komputasi yang terdekat ya, misalnya sebuah router atau gateway untuk diproses dan dianalisis di sana. Nah, fog computing ini akan membantu mempercepat waktu respon dan mengurangi beban pada jaringan dan server ya. Tentunya server cloud-nya ya, jadi dia mengurangi beban yang ada di sini. Biasanya juga kalau ada terjadi gangguan ya, gangguan koneksi, itu sistem akan tetap berjalan ya, karena di fog computing ini juga ada pemrosesan ya. Di antaranya itu ya, jadi juga di samping mempercepat, membantu mengurangi adanya gangguan. Kemudian edge computing ya. Edge computing itu adalah model arsitektur yang memproses data di tempat di mana data dihasilkan ya, yaitu ya di sensornya itu ya, langsung. Nah,
perangkat IoT itu sendiri atau di dekatnya. Jadi gini ya, itu diletakkan di dekat perangkat IoT itu sendiri, ya, edge computing itu. Jadi dia pemrosesannya itu tanpa perlu mengirim ke server pusat atau ke sumber daya. Ya, sumber daya pusat itu berarti mana? Cloud ya. Yang mana mungkin letaknya jauh atau terdistribusi secara geografis berjauhan ya, sehingga diperlukan edge computing. Nah, dalam model edge computing, perangkat IoT dilengkapi dengan sumber daya komputasi kecil seperti CPU dan memori sehingga dapat memproses data secara lokal. Edge computing membantu mengurangi beban pada jaringan dan server pusat, cloud-nya ya maksudnya ya, serta mempercepat waktu respon. Jadi itu edge computing. Nah, perbedaan utama antara cloud, fog, dan edge computing adalah tempatnya ya, di mana data diproses dan sumber daya komputasi tersedia. Kalau cloud itu dia ada di cloud ya, ada mungkin berjauhan, ada di data center. Kalau fog computing itu memanfaatkan sumber daya komputasi yang terdistribusi secara geografis. Jadi dia di tengah-tengah antara edge dan cloud ya. Lalu edge computing memproses data di tempat di mana data dihasilkan. Jadi langsung edge computing. Nah, dalam konteks IoT, penggunaan cloud, fog, dan edge computing dapat dipilih tergantung pada kebutuhan bisnis dan teknis. Pilihan arsitektur yang tepat dalam membantu memastikan keamanan data, mengurangi latensi, dan mempercepat waktu respon. Jadi, pemilihan kebutuhan yang tepat atas cloud, fog, dan edge computing itu akan dapat membantu ini ya, memastikan keamanan, mengurangi latensi, gangguan dan sebagainya ya, gangguan jaringan, terus juga mempercepat waktu respon. Jadi itu adalah guna dari penerapan cloud, fog, dan edge computing.